Hai minasan, konbanwa, hajime maste, watashi no namae wa Siti Humairo Ramadani desu. Imma kara watashi to issho ni benkyou shimashou. Oke minasan, di sini ada perubahan kata kerja ikoke yang makna artinya ayo. Di sini bentuk kata kerja ikoke ini yaitu bentuk ajakan atau niat, yaitu bentuk kasar dari masyo. Cara perubahannya yaitu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 atau grup 1, vokal I diubah ke vokal O ditambahkan U, masnya dihilangkan. Contohnya kaki mas menjadi kako. Vokal I yaitu ki diubah ke ko atau ke vokal O yang menjadi kako ditambahkan dengan U, masnya dihilangkan. Kemudian ada aimas menjadi ao. Kemudian di grup 2 tinggal ditambahkan dengan yo, masnya dihilangkan. Tabemas menjadi tabeo, nemas menjadi neo. Dan grup 3 itu tidak beraturan. Imas menjadi koyo, simas menjadi sio. Jadi bentuk kata kerja, perubahan kata kerja ikoke ini bentuk kasar dari masyo, yaitu bentuk ajakan atau diartikan ayo. Kemudian di sini ada nani-nani to omoimasu dan nani-nani bentuk ikoke to omoimasu. Jika berdiri sendiri atau isi di sininya bebas dan bukan bentuk ikoke, maka makna artinya yaitu saya berpikir atau menurut saya. Sumimasen. Jadi jika isinya bukan ikoke atau bentuk biasa, itu maknanya saya atau berpikir. Dan jika di depannya tidak ada subjek, maka saya yang berpikir. Tetapi jika ada, maka dialah yang berpikir. Kedua yaitu ada ikoke to omoimasu. Jadi kalau isinya itu ikoke, makna artinya bermaksud. Langsung saja ke contohnya yaitu asta tenki ga kumoru to omoimasu. Saya berpikir cuacanya besok akan mendung atau cuacanya akan mendung besok. Di sini di depannya tidak ada subjek. Jadi ini saya yang berpikir. Kemudian yang kedua yaitu Yune-san wa asate yasumu to omoimasu. Saudara Yuni berpikir lusa akan libur. Nah, di sini ada subjeknya yaitu saudara Yuni. Jadi yang berpikir adalah saudara Yuni. Kemudian di sini ada bentuk contoh ikoke yang tadi saya bacakan, yaitu contoh bentuk to omoimasu yang artinya atau maknanya saya berpikir atau berpikir. Di sini ada contoh bentuk ikoke yaitu Nihongo o benkyou shiyou to omoimasu. Bermaksud belajar bahasa Jepang. Kemudian Nihongo o benkyou shiyou to omotte imasu atau dibentuk ke omo yang artinya sama, yaitu bermaksud belajar bahasa Jepang. Ini diubah dari omoimasu menjadi omotte imasu atau bentuk jisonya menjadi omou. Kemudian di sini ada bungkei nani-nani bentuk tai keinginan bertemu dengan to omotte imasu atau to omo yang bermaksud
ingin, artinya bermaksud ingin. Langsung saja, oki ie o kaitai to omotte imasu, bermaksud ingin membeli rumah yang besar. Kemudian di sini ada jisokei, ini melambangkan untuk positif, dan naikei ini untuk yang negatif, bertemu dengan sumori desu yang artinya bermaksud. Contohnya, supae iku sumori desu, bermaksud akan pergi ke swalayan. Kemudian kawade oyoganai sumori desu, bermaksud tidak berenang di sungai. Kemudian di sini ada bunkei, bentuk jisokei yang dilambangkan dengan positif, dan naikei negatif bertemu dengan yotei desu. Dan kata benda yang dikasih partikel no bertemu dengan yotei desu yang artinya berencana. Contohnya yaitu sakura daigaku ni hairu yotei desu, berencana akan masuk pada atau ke Universitas Sakura. Yang kedua yaitu pati ni denai yotei desu, berencana tidak hadir pada pesta. Kemudian yang ketiga, suri no yotei desu, berencana memancing. Kemudian di sini ada to pengulangan, yaitu ini bentuk simbol to pengulangan yang diterjemahkannya di awal, tetapi to ini berbeda dengan partikel wa, ga, dan mo. Kalau partikel wa, ga, mo itu diterjemahkannya sebelum partikelnya, tetapi kalau to pengulangan ini diterjemahkannya sesudah partikel to-nya. Nah, ini isi dalam to atau pengulangan, to pengulangan itu terjemahannya di akhir. Isi dalam to itu diterjemahkannya di akhir. Terjemahkannya wajib di akhir dan selalu di akhir, meskipun dalam kutipan atau isi di sini ada partikel wa atau mo, jangan diawalkan dahulu. Jadi isinya itu diterjemahkannya terakhir setelah sudah memenuhi simbol terjemahan di sini. Kemudian di sini to pengulangan juga tidak harus kata kerja, bisa juga menggunakan keterangan yang lain. To juga boleh ditaruh di depan. Kemudian to pengulangan ada dua konsep, yaitu ada seperti tanda kurung tetapi berbentuk kotak tetapi tidak utuh. Kemudian ada bentuk biasa, tidak ada tanda kutip atau seperti ini. Nah, yang ada tanda kotak seperti ini atau seperti kurung ini itu disebutnya asli, yaitu tidak merubah keadaan. Kalau misalkan di sininya maseng, ditulis tetap maseng. Begitupun mas, tetap mas. Kemudian yang tidak ada apa-apa ini disebutnya syarat, yaitu syarat itu bentuknya futsukei, kata sifat i-nya ikut, kata sifat na-nya dihilangkan, ada kata benda kata sifat na-nya dihilangkan, ditambahkan da, dan kata benda juga ditambahkan dengan da, baru bertemu dengan to pengulangan. Jadi kalau ada kotak atau kurung ini bentuknya tidak berubah, tetapi jika biasa atau syarat ini diubah ke bentuk ini futsukei ida to. Kemudian ini contohnya yaitu
yaitu Chichiwa Atarashi Kuruma o Kaimashita to imashita. Nah, di sini bentuk kurungnya. Artinya yaitu ayah telah berkata telah membeli mobil yang baru. Nah, di sini karena ada kurung, jadi keadaannya tetap sama, menggunakan mashita, tidak diubah ke bentuk futsuke. Kemudian ini yang menggunakan futsuke yaitu Chichiwa Atarashi Kuruma o Katato imashita. Ayah telah berkata telah membeli mobil yang baru. Sumimasen. Jadi ketika ada kurung, itu bentuknya tidak dirubah. Kalau tidak ada kurung, itu diubah ke bentuk ini. Dan suara atau pengulangan suara untuk kata kerja ada dua. Suara yaitu me atau ber, ini bentuk normal, dan di, ini pengecualian, bukan di yang urusan dengan dikan yang bermakna oleh untuk partikel ninya, untuk penunjuk orangnya atau pelaku, bukan, tidak ada urusan dengan itu. Kemudian di sini ada Bunkei nani to imas, to ite, dan ete. Dan juga ini en di dalam kurung date. Ini artinya itu berkata, mengatakan atau dikatakan, katanya, menamakan, dinamakan, bernama, menyebutkan, disebutkan, mengucapkan. Ini digunakan untuk, bisa juga pribadi, untuk saya ataupun orang lain. Nah, di sini to omoimasu ini artinya ini. Dan to ite dan ete dan date juga artinya sama, yaitu ini. Tetapi to imas ini lebih kesopan, dan to ite atau ete date ini lebih tidak sopan, maka digunakan seringkali untuk bawahan. Dan ini ada tomoshimas yang artinya sama saja. Nah, ini juga sering digunakan dalam mensetsu, seperti menyebutkan nama, watashi no namae wa Siti Kumairo Ramadhani tomoshimasu. Kemudian langsung saja, ini contoh bunkei tadi. Contohnya menggunakan satu kalimat tetapi berbeda di akhirnya, yaitu ririn sangwa nichiyobi ni dokomo ikanai to iimasu. Saudara Ririn mengatakan tidak pergi kemanapun pada hari Minggu. Nah, ini menggunakan to imas. Yang kedua, Ririn sangwa nichiyobi ni dokomo ikanai to ite. Saudara Ririn mengatakan tidak pergi kemanapun pada hari Minggu. Ini menggunakan to ite. Kemudian Ririn sangwa nichiyobi ni dokomo ikanai te. Saudara Ririn mengatakan tidak pergi kemanapun pada hari Minggu. Ini menggunakan ete. Dan ini yang terakhir yaitu Ririn sangwa nichiyobi ni dokomo ikanain date. Saudara Ririn mengatakan tidak pergi kemanapun pada hari Minggu. Ini menggunakan satu kalimat tetapi berbeda pada ujungnya. Kemudian di sini ada date, ini yang di awal, yang artinya kan, katanya, atau ya kan.
date awal, boleh berdiri sendiri di awal. Contohnya yaitu date rai sumu rae kairimasne. Kan katanya akan pulang ke desa minggu depan. Ya. Kemudian di sini ada nani to kangaimas yang artinya berpikir, dan nani to kikimas yang artinya bertanya atau mendengar. Contohnya yaitu Nihongo wa yasashi to kangaimas. Saya berpikir bahasa Jepang mudah. Kemudian denki, sumimasen ini denki ga kieta to kikimashita. Saya telah mendengar listriknya telah mati. Kemudian di sini ada bentuk Chisokei dilambangkan dengan positif dan Naikei dilambangkan dengan negatif bertemu dengan koto ni narimas yang diartikan diputuskan untuk. Nah, koto ni narimas ini adalah koto untuk mengkatabenakan kata kerja ketika ingin bertemu dengan ni. Ini digunakan untuk orang lain atau bersama atau yang memutuskan. Nah, karena di sini bentuk dikan, oleh karena itu partikel ni di sini artinya oleh. Contohnya yaitu haha ni koen o sampo suru koto ni narimas. Diputuskan untuk berjalan-jalan di taman oleh ibu. Kemudian chichi ni kawa de oyoganai koto narimas. Diputuskan untuk tidak berenang di sungai oleh ayah. Jadi ni di sini itu diartikan oleh karena ini bentuk dikan. Kemudian di sini ada Chisokei dengan tanda positif dan Naikei negatif koto ni shimasu yang artinya memutuskan untuk. Ini digunakan untuk saya atau pribadi atau juga yang memutuskan. Contohnya yaitu Nihongo o benkyou suru koto ni shimasu. Memutuskan untuk belajar bahasa Jepang. Kemudian tomodachi no ie e ikanai koto ni shimasu. Memutuskan tidak pergi ke rumah teman. Kemudian di sini ada kata benda. Ada kata benda bertemu dengan nishimasu. Ini makna artinya memutuskan atau memilih untuk. Contohnya benkyou ni shimasu, memutuskan untuk belajar. Kemudian shigoto ni shimasu, memutuskan untuk bekerja. Jadi koto di sini itu untuk mengkatabendakan kata kerja yang ingin bertemu dengan partikel ni. Jadi ketika di sininya kata benda itu boleh langsung bertemu dengan nishimasu ataupun ni narimas tanpa menggabungkan atau menempelkan koto. Kemudian di sini ada kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i dan kata sifat na ketika ada di tengah-tengah kalimat itu i dan na-nya diartikan yang. Contohnya yaitu takai kuruma, artinya kuruma yang mahal. Kemudian yumeina hong, buku yang terkenal. Jadi ketika kata sifat yang ada di tengah-tengah atau bertemu dengan kata benda bertempetan itu diartikan i dan na-nya itu diartikan yang. Kemudian ini kata sifat
jika kata sifat bertemu kata kerja. Kata sifat i-nya hilang menjadi ku. Kata sifat na atau kata benda, ini kata benda na-nya hilang menjadi ni. Ketika bertemu dengan kata kerja aktif, artinya dengan. Tetapi jika bertemu dengan kata kerja pasif, itu tidak ada artinya. Contohnya, hayaku kairimas, pulang dengan cepat. Kemudian, atsuku narimas, panas. Kemudian di sini ada kuni bertemu dengan simas, yaitu melakukan dengan atau makan. Contohnya yaitu siroku simas, melakukan dengan putih. Melakukan dengan putih atau sama dengan memutihkan. Kemudian kireini simas, melakukan dengan bersih, sama dengan membersihkan. Kemudian di sini ada jejeran awal sumimasen sebelum ke sini. Jadi kata sifat i atau kata sifat na yang ada di tengah-tengah itu atau bertempetan dengan kata benda disebut dengan yang. Dan kata sifat jika bertemu kata kerja, kata sifat i menjadi ku, kata sifat na atau kata benda menjadi ni. Dan ketika bertemu dengan kata kerja aktif, artinya dengan. Ketika pasif, tidak ada artinya. Dan ku atau ni jika bertemu simas itu melakukan dengan atau makan, memutihkan, membersihkan, menghitamkan, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada jejeran awal, yaitu ini jejeran yang diterjemahkan diawalkan. Ada to, si, toka, ya, tari, dan seperti kurung ini. Kemudian ini disebut satu konteks. Satu konteks. Dan ini berfungsi untuk menjejerkan kata benda. Contohnya yaitu hongto and pitsuto borupen. Ini disebut satu konteks. Nah, cara mengartikannya itu dari awal, dari sini, kemudian yang kedua, kemudian ini. Jadi ke depan dulu baru ke sini, bukan dari ke belakang ke depan. Tetapi jika dalam konteks ini jejeran awal ini diartikannya dari pertama atau dari depan. Ini artinya buku dan pensil dan pulpen. Kemudian ketika nanti ini sudah menjadi kalimat dan di depannya ada lagi, maka diterjemahkannya dari awal lagi. Kemudian di sini ada contoh yaitu M sangto F sangto do chiraga heta desu ka. Nah, ini to-nya itu pengulangan. Sumimasen. To-nya itu pengulangan. Nah, ketika ada subjek atau pelaku partikelnya ga, kemudian akhir, ini di ujung kalimatnya artinya yang. Jadi ini artinya yaitu yang mananya, yang, bodoh, saudara M dan saudara F. Kemudian di sini ada contoh kalimat lagi yaitu kura suni M sangto F sangto do chiraga heta desu ka. Yang mananya, yang bodoh, saudara M dan saudara F di atau dalam kelas. Nah, ini kan disebut satu konteks. Dan ini bentuk to pengulangan. Jadi yang diartikan di awal yaitu ini. Dan di sini ada partikel ga
ga pasif, yaitu jadi doci raga dulu diartikan yang mananya. Di sini yang bodoh, kemudian ke depan saudara M dan saudara F di kelas atau dalam kelas. Jadi ketika bentuk jejeran awal ini diartikannya dari pertama, kedua, ketiga, bukan dari belakang ke depan, tetapi dari depan ke belakang. Watashi kara ijo desu. Domo arigatou gozaimasu.